Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadriyah. Saya di sini akan membahas tentang biografi Ibnu Rushd. Nama lengkap Ibnu Rushd adalah Abu Walid Muhammad ibnu Rushd. Ia dilahirkan di Cordova, sebuah kota di Andalus. Ia terlahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rushd. Orang Barat menyebutnya dengan sebuah nama Averroes. Sebutan ini sebenarnya diambil dari nama kakeknya. Keturunannya berasal dari keluarga yang alim dan terhormat, bahkan terkenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Kakek dan ayahnya ini adalah mantan hakim di Andalus, dan ia sendiri pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordova. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, pada tahun 1173 Masehi ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung Qadhi al-Qudat di Cordova. Ibnu Rushd atau Averroes adalah filsuf muslim barat terbesar di abad pertengahan. Selain membahas tentang biografi Ibnu Rushd, di sini juga akan membahas tentang karya-karya Ibnu Rushd. Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rushd bisa dilihat pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya, ia selalu membagi pembahasannya ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama komentar, yang kedua kritik, dan yang ketiga pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulung. Ulasannya terhadap karya-karya filsuf besar terdahulu banyak sekali. Antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Dalam ulasannya itu, ia tidak semata-mata memberi komentar terhadap filsafat Aristoteles, tetapi ia juga menambahkan pandangan-pandangan filosofisnya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filsuf semasa maupun sebelumnya. Kritik dan komentarnya itulah yang mengantarkan Ibnu Rushd menjadi terkenal di Eropa. Ulasan-ulasannya terhadap filsafat Aristoteles ini berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa, sehingga muncul di sana suatu aliran yang dinisbatkan yang namanya Averroisme. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya-karya filsuf muslim pendahulunya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan Al-Ghazali. Komentar-komentarnya itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Ibnu Rushd juga telah membuat sebuah karya dalam tulisannya. Karya-karya Ibnu Rushd benar-benar memuat sudut pandang ke arah filsafat. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Tahafut at-Tahafut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Tahafut at-Tahafut lebih luwes daripada Fasl dalam menegaskan keunggulan agama yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Akan tetapi, Tahafut at-Tahafut juga setia kepada Fasl melalui pandangan terhadap diri Nabi yang mempunyai akal aktif untuk melihat gambaran-gambaran secara rasional. Yang kedua adalah Fas al-Maqal Fima Bain al-Hikmat wa al-Syari'ah min al-Ittisal. Kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga yaitu Al-Kashif an Manahij al-Adillat fi Aqaid al-Milad. Kitab ini berisikan kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Yang keempat, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Kitab ini berisikan uraian-uraian di bidang fikih. Selain biografi dan karya-karya, di sini akan membahas tentang pemikiran Ibnu Rushd. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rushd ini sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Ibnu Rushd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Pemikiran Ibnu Rushd diantaranya adalah pemikiran epistemologi dan juga metafisika. Yang pertama adalah pemikiran epistemologi Ibnu Rushd. Dalam kitabnya Fas al-Maqal ini, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa
Filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Ibnu Rushd berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yakni yang pertama lewat metode al-Khatobiyah atau retorika, yang kedua lewat metode al-Jadaliyah atau dialektika, yang ketiga lewat metode Burhaniyah atau demonstratif. Metode yang pertama ini digunakan oleh mereka yang sama sekali tidak termasuk ahli takwil, yaitu orang-orang yang berpikir retorik yang merupakan mayoritas manusia. Sebab tidak ada seorang pun yang berakal sehat kecuali dari kelompok manusia dengan kriteria pembuktian semacam ini. Metode yang kedua dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil, dialektika. Mereka itu secara alamiah atau tradisi mampu berpikir secara dialektik. Yang ketiga, metode burhani ini dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil yakini. Mereka itu secara alamiah mampu karena latihan, yakni latihan filsafat, sehingga mampu berpikir secara demonstratif. Pemikiran Ibnu Rushd yang kedua yakni pemikiran metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau muharrik al-awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ialah esanya, wujud dan keesaan tidak berbeda dari zatnya. Konsepsi Ibnu Rushd ini tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya. Dalam pembuktian terhadap Tuhan, Ibnu Rushd menerangkan dalil-dalil yang meyakinkan. Yang pertama, dalil wujud Allah. Dalam pembuktian adanya Allah, Ibnu Rushd menolak dalil-dalil yang pernah dikemukakan oleh beberapa golongan sebelumnya, karena tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syara, baik dalam berbagai ayatnya, dan karena itu Ibnu Rushd mengemukakan 3 dalil yang dipandangnya sesuai dengan Al-Quran dalam berbagai ayatnya, dan karena itu Ibnu Rushd mengemukakan 3 dalil yang dipandangnya sesuai tidak saja bagi orang awam, tapi juga bagi orang-orang khusus yang terpelajar. Yang kedua adalah dalil inayah al-ilahiyah. Dalil ini berpijak pada tujuan segala sesuatu dalam kaitan dengan manusia. Artinya, segala yang ada ini dijadikan untuk tujuan kelangsungan manusia. Yang ketiga adalah dalil ihtiro atau dalil ciptaan. Dalil ini didasarkan pada fenomena ciptaan segala makhluk, seperti ciptaan pada kehidupan benda mati dan berbagai jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Yang keempat, dalil harkah atau gerak. Dalil ini berasal dari Aristoteles dan Ibnu Rushd memandangnya sebagai dalil yang meyakinkan tentang adanya Allah seperti yang digunakan oleh Aristoteles sebelumnya. Yang kelima adalah sifat-sifat Allah. Adapun pemikiran Ibnu Rushd tentang sifat-sifat Allah berpijak pada perbedaan alam gaib dan alam realita.